Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Heni Komalasari MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Seni Tari. Yang kami hormati Bapak Dr. Ayo Sunaryo selaku Ketua Pelaksana dari Talk Show and Workshop juga Ghost to Campus. Yang kami hormati Bapak Dr. Ismet Ruhiman SSN MO dan Ibu Mira Tejanurul Gubir serta juga tim. Yang kami hormati peserta juga Ghost to Campus yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Jugala Ghost to Campus, hasil kolaborasi antara tim Jugala dan program studi pendidikan seni tari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ayudhya Salika, mahasiswa program studi pendidikan seni tari angkatan 2024 selaku Master of Ceremony pada acara Jugala Ghost to Campus. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Saudara Alif Jauzi. Kepada Saudara Alif Jauzi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, menenangkan hati dan pikiran, memanjatkan doa dan bersyukur atas limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan yang telah kita terima hingga hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas izin dan karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam acara ini. Limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pikiran yang terbuka, dan hati yang lapang dalam menerima setiap pengetahuan yang disampaikan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana pencerahan, tempat kami menimba ilmu, saling berbagi pengalaman, dan memperkuat semangat kebersamaan demi kemajuan bersama. Bagi saudara-saudara kami yang beragama lain, marilah kita sejenak menghadirkan rasa syukur dan harapan menurut keyakinan masing-masing, agar acara ini diberkahi oleh kebijaksanaan, kedamaian, dan energi positif dari setiap niat berusaha. Ya Allah, berkatilah setiap narasumber, panitia, dan peserta yang hadir. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah dari segala hambatan dan hal yang dapat mengganggu kelancaran acara ini. Semoga melalui seminar ini lahir gagasan-gagasan baru yang mencerahkan dan yang bermanfaat, serta semangat untuk terus belajar dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh rangkaian acara seminar ini berjalan dengan lancar, bermakna, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Alif Jauzi Rizky. Semoga doa yang telah dipanjatkan membawa keberkahan bagi seluruh kegiatan pada hari ini. Memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Jugala Ghost to Campus kepada Bapak Dr. Ayo Sunaryo MPD. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Tari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Dr. Heni Komarasari MPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Jugala, ya kan? Bapak Dr. Ismet, ini guru saya, sahabat saya juga. Yang saya hormati Teh Mira, salah satu pewaris daripada Jugala. Beliau ini adalah putri yang paling sulung ya Teh, paling sulung dari almarhumah Bapak Gugum Gumbira. Yang saya hormati Ibu Sonya juga. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian yang saya banggakan nih anak-anak Hima, dari Hima. Mana? Cung, dari Hima. Oke, tepuk tangan untuk kakak kalian. Juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Tari, ya. Baik, alhamdulillah pada saat ini kita telah berkumpul di tempat ini sehingga puji dan syukur harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim. Dan alhamdulillah kita hari ini akan bersilaturahim antara Sivitas Akademik Universitas Pendidikan Indonesia dengan Jugala. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selalu umatnya yang insya Allah badai tumut kanu ajarana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk menghemat waktu nih ya para mahasiswa semua, hari ini kita akan bersilaturahim dengan Sanggar Jugala atau Yayasan Jugala. Nama itu begitu hebat ketika Bapak dulu masih SMP, ya, nama itu masih hebat. Padahal nama Bapak itu tinggalnya di daerah banget, Subang sana lah, belum ada di peta kalau dulu. Tapi nama itu sudah hebat, gitu ya. Nama Jugala itu. Kemudian saya masuk ke dulu SMKI namanya, ke UPI semakin hebat. Dan hari ini ya kita semua ya, terutama nih para mahasiswa baru, teman-teman juga seni tari akan bersilaturahim. Kita akan menggali secara akademik tentang apa itu jaipongan. Ini penting. Kenapa penting? Dalam ledakan kebudayaan ya, khususnya seni tari, jaipongan ini paling lama. Ya, yang lainnya itu era kursusnya, era wayang itu rata-rata di 20-30 tahun. Kalau Jugala itu hampir di 50 tahun. Ya. Dan sampai sekarang jaipongan ini masih dipelajari oleh dari generasi Baby Boomers, generasi X, generasi Y, generasi milenial, bahkan ke generasi Alpha hari ini. Ya, artinya begitu hebatnya. Nah, oleh sebab itu tentunya ini ajang yang luar biasa sekali. Kita bisa bersilaturahim karena apapun itu kita adalah orang-orang seni pertunjukan, khususnya seni tari. Yang tentu saja bukan hanya seni pertunjukan, kita adalah calon guru-guru nanti di sekolah. Oleh sebab itu, karena kita jadi calon guru, kita punya tanggung jawab moral bagaimana
menyampaikan keilmuan kepada siswa nanti. Kalian kalau sudah jadi guru. Apa yang disampaikan? Ya tentu saja diantaranya tentang seni jaipongan ini. Ya. Nah, supaya tidak salah, maka dihadirkan hari ini ahlinya langsung dari Jugala. Setuju tidak? Oke, sangat setuju ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita simak baik-baik. Mungkin nanti Ibu Kaprodi juga untuk tahun-tahun ke depan akan terus melanjutkan kerjasama ini antara UPI dengan Jugala dalam skala yang lebih besar secara nasional dan internasional. Nah, kemudian nanti di akhir sekarang ada talk show-nya Juru, relax aja, tidak begitu formal, nyantai, relax, dan nanti ikuti workshopnya, terutama bagaimana teknik gerak kalau Bapak itu ya, yang berbeda dengan jaipongan hari ini sebenarnya. Jadi dasarnya tahu ya, ketika mahasiswa nanti dibuat dikasih oleh dosen misalkan buat gerak jaipongan dan sebagainya, tahu teknik yang benarnya ya, yang awalnya, sehingga bisa mengkreasikan dari teknik yang sudah dipelajari. Artinya tahu basicnya itu penting, pengetahuan basic itu sangat penting. Saya pikir itu saya yang bisa sampaikan. Kita akhiri saja. Urang tenden di handelem hiem, urang tunda di hanjuang hiang, di turuban kumandapun di wadahan cupung naik astagina, di tenden di liwatan, dibuka kudu ngaliwat nu weuruh ku semuna, rancing geus rasana rancage hatena, puta-putu 3.000 bagawani sawidak 5 nu menta dilalakonkeun. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ayo Sunario MPD atas sambutan yang telah diberikan kepada kami semua. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Seni Tari kepada Ibu Dr. Heni Komalasari MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat yel-yelnya biar semangat? Coba. Upi, lolong. Ya, upi, lolong. Edukasi, ilmiah. Ayo semangat ya, berdiri semuanya, biar semangat nih. Yuk, yuk berdiri semuanya, biar semangat. Yuk. Bilang mana ya? Ya. Mana yel-yelnya? Gitu, Bun. Kurang ya. Upi pelopor. Oke, sekali lagi. Mana yel-yelnya? Oke, tepuk tangan ya. Silahkan duduk kembali. Kasih semangat ya nanti kakak-kakak ya, biar tidak taraluyut. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya nabila ba'da. Yang terhormat Ibu Mira, yang terhormat Bapak Ismet, yang terhormat Pak Ayo, juga semua Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini menjadi tim untuk acara Jugala Ghost to Campus. Selamat datang. Juga
Selamat datang untuk anak-anak ibu tercinta. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kita sudah kedatangan tim dari Jugala ya. Mungkin itu nama yang sangat legend ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentang apa? Dari segi teks sampai ke konteks. Ya, kita tahu, saya juga belajar menari dari Jugala, dari Keser Bojong, Banda Urang ya, sampai toka-toka dan sebagainya. Ya, mungkin kita mendapatkan itu dari guru kesekian. Tapi kini kita akan mendapatkan dari keturunannya langsung, yaitu Ibu Mira Tejaningrum. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, Ibu tidak akan berlama-lama ya. Hari ini adalah hari yang spesial. Ikuti ya ilmunya dan jadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat yang akan kalian turunkan kembali nanti kepada para murid di sekolah ya, karena kalian adalah para calon guru. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Jugala Goes to Campus hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hatur nuhun. Baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Heni Komalasari MPD atas sambutannya sekaligus membuka acara ini secara resmi. Baik, selanjutnya sambutan dari pihak Jugala oleh Bapak Dr. Ismet Ruhiman, SSN M.Hum. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bu Kaprodi, Bu Dr. Heni, adik dan perguruan saya semasa beliau jadi banteng ya, sekarang jadi pembina. Anak-anakku sekalian, saya bilang anak-anakku, kenapa? Karena DNA kalian dengan saya itu sama, berkesenian ya. Jadi ya, ini yang menjadi kebanggaan kami, juga Teh Mira, pewaris tunggal dari Jaipongan, dari Jugala, Teh Sonda, dan juga kakak-kakak kalian, para penari senior dari Jugala, juga Pak panitia ya, terutama juga kita melihat bahwa situasi ini, kenapa Jugala merasa berkewajiban hadir dalam program Jugala Goes to Campus. Beberapa bulan yang lalu kami pun melakukan kegiatan yang sama ke isi Yogyakarta, melakukan talk show, karena kami melihat bahwa Jugala memiliki satu kepentingan, bahwa Jugala bukan sebagai alat tolak ukur hibur saja di dalam berkesenian, tapi karena kami memiliki orientasi dan memiliki dasar-dasar keseni itu harus menjadi sebuah pendidikan. Karena dari dulu ketika almarhum, pernah lihat Pak Gugum sebelum? Belum ya. Menghadirkan dan menciptakan Jaipongan itu tidak sekedar untuk kesenangan atau untuk hiburan, tapi juga memiliki makna dan simbol-simbol yang sebetulnya anak-anakku sekalian perlu tahu. Apalagi tadi kalau Pak Dr. Ayo bilang bahwa Anda akan menjadi guru, berarti tanggung jawab Anda sekarang mulai bertambah ya. Melihat bahwa Jaipongan itu bukan sebagai sebuah kebutuhan, tapi juga sebagai sebuah manfaat untuk Anda bisa telurkan menjadi pendidikan kepada generasi-generasi setelah anak-anakku sekalian ya nanti ke depan gitu. Itu yang merasa penting.
Karena dengan jugalah kita memiliki sebuah gagasan-gagasan yang sebetulnya penting untuk Anda maknai, Anda pelajari tentang dinamika kesejarahannya, dinamika sosialnya, terutama juga dinamika berkeseniannya dan dinamika hal yang sangat struktural dalam tarian seperti yang lain. Kami tidak mengkomparasikan bahwa yang lain tidak memiliki kapasitas estetika, tapi di sini karena Jugala itu juga telah lama, usianya hampir 50 tahun. Setelah kami kaji banyak disertasi, banyak tesis, banyak skripsi yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, Jugala hadir di tengah-tengah anak-anakku sekalian. Semoga ini menjadi berkah, semoga ini menjadi juga tuntunan buat anak-anak sekalian, dan semoga juga menjadi sebuah pendidikan yang bermanfaat untuk masa depan Indonesia. Karena UPI juga sangat berkepentingan melahirkan pendidik-pendidik yang luar biasa, pendidik-pendidik yang bisa harus dipertanggungjawabkan secara moral ya. Oleh karena itu kami dari pihak Jugala sangat berterima kasih difasilitasi situasi kultural ini dengan cara-cara yang sehat dan cara-cara beretika dengan konsep kebudayaan juga yang sehat ya. Mudah-mudahan tahun depan seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Ayo itu kita akan melakukan ini secara konsisten dan terus berkelanjutan, menghadirkan tadi Buka Prodi juga bilang ada praktisi mengajar dan lain-lain, itu bisa termanfaatkan dan bisa terbina secara konsisten dan akhirnya bisa Anda maknai bahwa oh beginilah sebetulnya Jaipongan yang ada selama ini, selama 50 tahun ini, dan latar belakangnya dan historikalnya dan juga metodenya terutama ya, yang paling penting karena tugas Anda itu juga memberikan surah metode-metode, dan inilah yang nanti kegiatan workshopnya bisa Anda pelajari, bisa Anda pahami dan bisa Anda ikuti. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal ya yang luar biasa, dan kedepannya kami pun tentu membuka, kalau misalkan kalau orang Sunda semua tidak ya, kalau misalkan kalau teman-teman istilah mau nyekitan ya atau meningkatkan, silahkan kami membuka pintu ke Jugala langsung, ada training di sana ya. Kalau ternyata hasil workshop ini masih kurang waktunya, silahkan koordinasikan dengan kami dan kami akan membuka pintu buat anak-anak sekalian. Kalau untuk Pak Ayo mah nggak akan saya tutup rapat-rapat pintunya. Karena banteng, kalau saya mau Pak Ayo itu terangnya banteng, tahu nggak, nanti bisa dilihat ya di YouTube bagaimana aktingnya Pak Ayo jadi banteng ya. Tapi jangan diikuti karena bantengnya pink. Tapi ya itu berkah, saya senang sekali. Apapun disiplin, apapun konteksnya berkesenian itu kalau sudah menjadi pendidikan maka akan bermanfaat, terutama kalau kita lihat cita-cita kita ya ke depan. Indonesia tuh harus menjadi Indonesia emas, maka kalianlah sekarang bibit-bibitnya. Sekali lagi saya atas nama Jugala, atas nama Yayasan Jugala Center mengucapkan terima kasih atas partisipasinya anak-anakku sekalian. Saya yakin dengan kedisiplinan dan keinginan yang kuat kalian bisa jadi orang Indonesia yang baik dan benar gitu ya secara budaya. Maka silahkan ikuti kegiatannya dan semoga sehat dan menjadi mahasiswa yang pintar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, ada sesi penyerahan cendramata sebagai bentuk penghormatan kepada pihak Jugala.
dari program studi pendidikan seni tari yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Heni Komalasari MPD. Kepadanya disilakan. Oke, sebentar. 1, 2. Oke. Oke, kita 1, 2, 3. Izin boleh berfoto berempat? Apa nanti? Kirang kali sekali. Ya. Oke. 1, 2, 3. Masih sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi masih. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Siap, 3, 2, 1. Setelah penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama, hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu talk show seni dan diskusi interaktif yang pastinya akan memberikan banyak inspirasi dan wawasan baru. Talk show kita pada hari ini akan dihadirkan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Ismet Rohimat SSN MHum dan Ibu Mira Tejaningrum Gumbira. Serta talk show kita pada hari ini akan dipandu oleh Teh Najla Ashifa Hendriko selaku mahasiswa program studi pendidikan seni tari selaku moderator. Kepada Bapak Dr. Ismet Rohimat SSN MHum dan Ibu Mira Tejaningrat Gumbira dipersilakan untuk maju ke depan. Dan juga kepada Teh Najla Ashifa Hendriko selaku moderator boleh maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Teh Ayu sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Najla Ashifa Hendriko sebagai moderator pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita lihat CV dari Bapak Ismet dan Ibu Mira. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu, kami dari panitia mengucapkan selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan terima kasih juga Ibu atas kesempatan juga Lagos to Campus di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Semoga talk show pada hari ini dapat memberikan manfaat dan pastinya akan menambah wawasan dari teman-teman di pendidikan seni tari. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu bisakah untuk memperkenalkan diri sedikit Ibu kepada teman-teman pendidikan seni tari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mira Tejaningrum. Saya selain dari pimpinan Sekolah Tari Jaipongan Jugala, juga saya salah satu putri dari Bapak Gugum Gumbira yang dimana saya menerima amanat dari beliau untuk meneruskan dan melestarikan apa yang sudah dibuat oleh beliau di tahun 78.
Mungkin itu dulu ya dari perkenalan dari saya. Untuk kali ini dilanjutkan oleh Pak Ismet. Baik, terima kasih. Adik-adik, udah ya tadi diperkenalkan sama MC ya. Kalau saya mah sedikit saja ingin mengulas dulu sedikit aja. Kenapa saya hadir di sini? Karena saya menghijrah ya. Dulu saya rocker. Karena rocker tidak jadi manusia, jadi saya beralih. Dulu juga saya waktu ke ASTI sama seperti adik-adik. Saya jurusan tari juga sama. Tapi karena memang terlalu banyak muridnya, jadi saya pindah ke Karawitan. Dan alhamdulillah sekarang setelah beberapa kali hijrah, mudah-mudahan saya jadi orang Indonesia yang baik dan benar juga ya, seperti adik-adik sekalian. Kita sharing apa yang bisa saya jawab nanti, insya Allah saya akan informasikan. Kalau tidak bisa jawab nanti biasanya Pak Ayo mencari jawabannya gitu ya, seperti itu. Mangga, Neng, sok lejeng. Oke, baik Bapak. Jadi kan kita udah tahu juga lah ini udah terkenal juga di Jawa Barat. Dan semoga juga lah ini terus berkembang ya Bapak, dan terus menabur prestasi Bapak dan Ibu. Nah, kita ingin tahu nih Bapak dan Ibu bagaimana sejarah juga lah, awal terbentuknya juga lah. Nah, ini lebih baik sekalian ya. Kalau tadi saya banyak ngomong, Teh Mira nih yang punya jugalanya, gitu. Mangga Teh. Sejarah Jugala ya. Ini sebenarnya kalau bicara tentang sejarah Jugala harusnya flashback ke tahun 60-70-an kali ya. Di mana ada kekosongan kebudayaan. Pada tahun itu yang Indonesia baru muda banget kan ya, baru mencapai kemerdekaannya di tahun, ya pokoknya masih usia muda Indonesia. Terus kemudian Bapak Presiden pertamanya, Bapak Soekarno melarang sejarah Barat masuk, gitu. Sementara ada beberapa pemuda yang memang asik dengan kegiatan yang biasanya memang social dance atau apapun namanya, itu mendapat ada kekosongan kebudayaan itu yang kemudian menjadi tantangan untuk dia membuat sesuatu yang bersifat bernafaskan lokal untuk dijadikan bentuk baru yang bisa diterima oleh generasi mudanya gitu. Pada saat itu memang ada ada kesenjangan. Bukan kesenjangan, tapi ada dua bentuk, di mana bentuk kebudayaan elit yang biasa dilakukan oleh para menak mungkin ya, satu itu yang biasa disebut gerses dan lain-lain. Kemudian ada satu lagi kesenian rakyat, di mana itu biasanya terpinggirkan. Tapi mungkin ini tantangan karena memang Bapak saya Pak Gugum ini rakyat biasa, mengangkat kesenian rakyat tersebut menjadi sesuatu yang bisa disukai. Kemudian melakukan riset yang panjang, belasan tahun, lahirlah Jaipongan. Gak gampang memang, kami waktu itu masih kecil, yang jarang ketemu juga dengan Bapak karena memang dia melakukan riset itu. Tapi ya memang akhirnya menghasilkan sesuatu karya yang ternyata diterima oleh masyarakat banyak, yaitu Jaipongan. Gitu, tahun 78 ya. Nah terus, sebentar. Nah tahun 78 itu pula setelah adanya Jaipongan, beliau membuat wadah yang kuat, yaitu Jugala. Di mana Jugala ini ada di situ ya? Ada di situ ya? Oke. Nah, ini ya yang tadi saya bilang, kan ada tari gerses itu yang menak-menak gitu ya, biasanya dilakukan di pendopo atau kayak gitu ya. Tapi ada juga kesenian rakyat
yang biasanya banyaknya ketuk tilu kayak gitu ya, pencaksilat, pada tahu kan ya. Nah dari situ diangkat, maksudnya lahirlah Jaipongan, berkembangkan ya, dikembang. Ini nanti ada, mungkin ini nanti bisa di itu ya untuk para ini mahasiswa baru ini. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Nah di sini teman-teman kita juga bisa melihat perkembangan dari Jaipong itu sendiri. Dan Ibu izin bertanya juga untuk Jaipong itu bagaimana ya Ibu sejarahnya? Sejarah Jaipongan, bukan Jaipong ya, tapi Jaipongan. Sejarahnya itu yang tadi saya bilang sebetulnya agak nyambung juga, di mana Pak Gugum ini dari sejak kecil memang dilibatkan untuk berkesenian, diajarkan juga pencaksilat oleh ayahnya dan juga guru-guru yang lainnya, juga belajar ketuk tilu. Setelah remaja, lalu dia bersosialisasi dengan kaum elit di Bandung gitu ya, yang dansa-dansi, ya, yang terus tadi saya bilang, kemudian ada larangan, di mana kebudayaan Barat dilarang di Indonesia. Dari situ yaitu Pak Gugum mencari. Jadi tantangan untuk beliau untuk mencari bentuk baru, di mana jiwa berkesenian dan berkebudayaannya mungkin ya, untuk ini apa nih? Karena ada kekosongan kebudayaan tadi. Itu menjadi tantangan beliau yang kemudian beliau mencari, melakukan riset, dan lahirlah Jaipongan. Seperti itu. Izin sebelumnya Bapak, izin bertanya juga ya Bapak. Nah di sini kita kan juga udah melihat Jaipongan itu sekarang udah mengikuti perkembangan zaman nih Bapak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana perbedaan Jaipongan yang dulu dan sekarang Bapak? Sebetulnya kita melihat bahwa dari hasil pengamatan kami dari Jugala, yang dikatakan perbedaan Jaipongan yang dulu dengan Jaipongan yang sekarang itu satu aja. Yang sekarang itu memang progres bagus, cuma mungkin literasinya kurang dikembangkan, ya. Jadi kenapa kita hadir juga ingin memberikan sebuah informasi bahwa sebetulnya berkarya itu tidak hanya cukup dengan orientasi fantasi saja dan kemudian menarasikan lewat tubuh ya, tapi juga ketika lihat tadi adik-adik terinformasikan perihal Jaipongan itu sebetulnya belum ada mungkin ya dalam catatan sejarah tari diciptakan itu atas dasar penguatan kebudayaan dalam skala nasional. Nah makanya kalau kita melihat fenomena Jaipongan ini semua sudah tercukupi, artinya ketika masuk kepada wilayah-wilayah edukasional itu sudah hatam lah gitu, kira-kira sudah lengkap, dan kami juga sebetulnya bukan berbangga tapi juga berkewajiban menginformasikan ini. Jadi ketika melihat perbedaan yang dulu dan sekarang adalah sebetulnya tidak ada perbedaan karena itu perkembangan yang ada, cuma hanya mungkin dari sisi hal yang tadi perbedaannya terletak pada orientasi kreatif, dan kedua memang sumber-sumber literasinya saja gitu yang berbeda. Dan tentunya juga yang paling prinsip dari Jugala itu kita tetap mempertahankan konvensi-konvensi yang sudah dilakukan sama yang diciptakan sama almarhum Pak Gugum, begitu saja. Baik Bapak, nah di sini saya izin bertanya Bapak karena kebetulan saya juga dari luar Pulau Jawa. Oh, gitu. Dan ya Bapak, nah karena saya langsung ketemu dengan Bapak, saya juga ingin bertanya nih Bapak, bagaimana Jaipong itu dapat populer di daerah Jawa Barat? Sebetulnya ini cerita pengalaman personal saya waktu itu. Saya itu dulu kuliah di pertanian. Ya,
Karena saya tuh angkatannya dulu siapa ya, jadi rocker lah. Betul, saya mau akui aja. Nah, ketika tiba-tiba saya masuk ke ASTI dan saya melihat di bawah nih, saya diundang sama Pak Gugum itu untuk menjadi perkusionis, pemain kendang ya waktu itu. Nah, ketika sampai di sana saya itu kok aneh ya, kenapa tiba-tiba masuk di Jugala gitu ya. Dan ternyata beliau itu orang yang hebat, tidak pernah memberitahu kalau kita mau apa dan harus ketemu siapa. Itu beliau itu salah satu seniman yang luar biasa bagi saya. Dan ternyata ketika lihat latihan itu, bahwa saya diikut sertakan untuk pembukaan Mick Jagger, coba bayangkan. Jadi saya bertemu Mick Jagger itu bukan karena musik rock, tapi karena jaipongan dan rampak kendang gitu. Nah, dari sana akhirnya saya juga bertanya, kok kenapa ya waktu itu musik tradisional sekelas jaipongan harus menjadi band pembuka di Gelora, sekarang Gelora Bung Karno ya. Bukannya Ucok Aka, bukannya Giant Step, bukan Ahmad Albar, padahal justru malah sama jaipongan gitu, sama rampak kendang. Ini jadi pertanyaan bahwa ternyata saya sering, kalau saya pengen tahu aja dari mana sejarah kok sampai ada di stage seperti itu ya. Akhirnya ternyata yang meminta itu adalah manajernya Mick Jagger. Karena mereka mendengar bahwa di Indonesia sedang booming jaipongan. Bayangkan, jadi artinya tahun 88 tuh. Anda sudah lahir ya? Oh belum. Apa mohon maaf belum. Nah, itu artinya bahwa saat itu juga tahun 88 jaipongan itu sudah bukan di Jawa Barat saja terkenalnya. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Saya melihat bahwa disinilah artinya bahwa peran jaipongan itu dalam skala kebudayaan nasional itu sudah ada di garda depan gitu, kira-kira seperti itu. Bapak, nah di sini mungkin sebagian dari teman-teman belum mengetahui apa-apa saja karya dari Bapak Gugum. Nah, Ibu bisa ceritakan sedikit apa-apa saja karya yang telah diciptakan oleh Bapak Gugum. Sebentar, ini ada karya 21 karya masterpiece dari beliau. Bisa kami tampilkan mungkin sekarang ya. Dari mulai tahun 78 sampai 2019. Ada 21 karya yang tercatat. Ada juga yang tidak tercatat, maksudnya karena memang itu diajarkan atau ditransfer ke orang-orang tertentu yang memang di luar Padepokan Jugala. Sebentar, ini nanti ditayang. Yang jelas tahun 1978 itu adalah lahirnya karya agung beliau namanya Keser Bojong. Tarian Keser Bojong itu tahun 1978 yang sampai sekarang masih kena juara gitu ya. Yang terakhir ya di antara itu. Dan yang terakhir adalah Kanialaga, itu sekitaran 4-6 bulan sebelum beliau meninggal, itu dibikin. Bentar ya nanti, karena ini banyak, kalau 21 saya tulis. Yang jelas adalah jaipongan itu ada tiga pilar yang melandasinya. Nah ini udah. Nih, karya masterpiece. Dari mulai Keser Bojong tahun 78, Rendeng Bojong 78, Setrasari tahun 81, Toka-Toka 82, dan seterusnya. Gitu ya. Boleh difoto atau mau dicatat boleh. Teman-teman, kalau misalnya ingin mencatat bisa ya, lihat di sebelah kiri. Catat dulu ya.
Ibu, selagi teman-teman lagi menyatat, izin bertanya juga Ibu, bagaimana tantangan dari Jugala sendiri menghadapi Jaipongan di era sekarang ini Ibu? Tantangan menghadapi apa? Menghadapi tantangan, contohnya kayak yang tadi saya udah tanyakan ya Ibu, kayak di sini Yang karya sekarang maksudnya? Iya, karya sekarang Ibu. Kami terus fokus lurus dengan pelestariannya. Perihal di luaran sana yang berkembang, mangga aja berkembang gitu. Kami tidak ingin hilang secara nilainya, secara value dari Jaipongannya sendiri, bagaimana kami bisa mentransfer, bagaimana kami bisa sharing dengan para peminat, itu aja yang kami lagi fokuskan. Dan kami akan berkarya sesuai dengan apa yang sudah kami dapat dari Pak Gugum untuk dengan dasar-dasar yang jelas. Nah di sini tadi Ibu juga udah bilang kalau Keser Bojong itu masih terkenal dan masih hit sampai sekarang. Ibu bisa contohkan gerakan-gerakan inti dari Keser Bojong ini Ibu? Apa saja gerakan inti? Boleh, coba tolong teteh-teteh kesini ke depan. Teman-teman semua ini juga ada teteh-teteh dari Kebetulan Jugala. saya bawa tim dari Jugala. Ini tiga. Ini ada Teh Syarah, terus ada Teh Intan, ada Teh Nabila. Boleh kesini ke tengah. Salam kenal Teteh. Boleh, mangga diperagakan gerakan yang inti. Sebenarnya ini inti semua kalau di Keser Bojong. Di ini aja ya, apa namanya? Adeg-adeg, ya bukan pertama aja. Terus pincit. Dong sini. Kiri, tengah, kanan. Yuk, udah adeg. Ini adeg-adeg pasti tangan kakinya berbentuk L. Yang satu ditekuk di belakang dan itu berat badan penuh di belakang. Ini kayaknya nanti aja pas. Nah, kalian bergerak aja. Gak usah narangin dulu. Ya, 78. Kepala. Di kepala aja nih. Detail di area keturunan gitu. Tangan, kepala gitu. Detail naga. Nah, bisa. Mentok. Atur nuhun, teteh-teteh. Makasih ya Teteh. Mangga. Itu yang barusan digerakkan itu adalah gerakan basic dari Jaipongan. Dimana itu benar-benar dari adeg-adeg gitu sampai barusan terakhir acreg itu ada di mana-mana. Jadi itu adalah basic dari Jaipongan. Nah, Ibu bisa cerita sedikit nih Ibu, bagaimana Bapak Gugum bisa menciptakan Keser Bojong? Gimana ya Kang? Ibu tahu aja Ibu. Saya masih kecil. Yang saya tahu waktu itu keperluannya untuk pertunjukan gitu. Terus di mana ada
permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk mengisi acara kalau nggak salah, yang kebetulan karena memang waktu itu sudah ada bentuk baru tapi belum namanya Jaipongan, maka pemerintah daerah setempat ini dengan mungkin dengan bangganya ingin menampilkan bentuk itu, maka Pak Gugum membuat yang ini untuk khusus pertunjukan yang ditarikan oleh perempuan. Pada waktu itu ditarikan oleh Ibu Yeti Mamat dan Tati Saleh. Gitu. Itu ya Kang. Ya, kalau bagaimana sejarah Serbojong itu terbentuk sebetulnya dari awal embrionya itu sudah ada, cuma waktu itu belum ada garapan secara musikal ya. Jadi waktu itu demand masyarakatnya terlalu banyak, jadi waktu itu tariknya baru satu. Dulu kalau tadi Bu Mira sebutkan sebelum Jaipongan itu namanya itu Ketuk Tilu Perkembangan. Nah, waktu Ketuk Tilu Perkembangan itu sudah dibikin koreografinya seperti Jaipongan tapi belum ada lagunya. Nah, ketika tahun 78 itu Pak Gugum membikinlah lirik namanya lirik Daun Pulus Keser Bojong. Nah, itulah akhirnya tari-tari yang sudah dibentuk ini kemudian dinamakan dari atas gagasan-gagasannya juga direlatekan dengan lagu Daun Pulus Keser Bojong. Maka kemudian nama itu juga yang tari yang sudah dibentuk itu disebut dengan tari Keser Bojong sebetulnya. Gitu. Jadi banyak karya-karya juga ya sebetulnya yang dibikin dan dibuat juga bersamaan dengan konsep-konsep pembuatan lagunya, seperti ada toka-toka gitu ya, tari toka-toka gitu seperti itu. Nah, Bapak bagaimana nih visi dan misi kedepannya buat pengembangan seni Jaipongan ini Bapak? Yang saya dapatkan dulu ya, kenapa di Jawa Barat itu secara terus-menerus estetikanya berkembang, karena memang Pak Gugum itu sangat jeli ya, karena dia mengembangkan dari model-model tari rakyat. Tari rakyat itu relate dengan sifat-sifat folklorik ya, folklor orang Jawa Barat gitu. Makanya beliau itu sengaja menciptakan itu dengan riset. Makanya tadi kan dilihat ada di diagram itu tahun 74 itu meriset dari Ciamis sampai ke daerah Tambun, Bekasi seperti itu. Jadi kata siapa lahirnya Jaipongan tidak melalui proses ilmiah ya. Nah, itu yang menjadi kebanggaan kami ketika melihat, dan di dalam buku-buku juga sudah banyak dinyatakan oleh murid-muridnya dan lain-lain bahwa hasil Jaipongan yang ada sekarang itu adalah produk risetnya Pak Gugum selama 4 tahun dari tahun 74 itu terus. Nah, kenapa akhirnya membentuk dan melembaga dan menguatkan karakteristik Jaipongan itu menjadi seni yang memiliki daya estetika yang kuat plus latar belakang historisnya plus metodologinya seperti itu ya. Jadi ya penting untuk kami juga utarakan, karena selama ini juga kita tuh diam saja melihat perkembangan yang ada itu menjadi penting kehadiran juga lah kembali di tengah-tengah masyarakat, karena ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa letak dan posisi juga lah dalam kehidupan seni budaya sekarang itu harus dimaknai dari berbagai sudut ya, tidak hanya tadi saya katakan waktu berbicara itu bahwa berbicara Jaipongan bukan menjadi sebagai alat ukur hibur saja ya, tapi sekarang ketika masuk wilayah pendidikan, wilayah akademis seperti ini, karena kita punya kapasitas keilmiahan, kita punya kapasitas saintifik yang kuat gitu, supaya
bisa teman-teman nantinya akhirnya memberikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Kan ketika menjadi guru, yang tadi dicontohkan sama kakak-kakak kalian itu, adag-adag apa-apa itu punya makna, punya simbolisasi, punya karakteristik tertentu. Sehingga ketika Anda memberikan tidak hanya begini nih, adag-adag tuh, terus tanya muridnya apa sih adag-adag, jangan sampai kebingungan seperti itu ya. Nah, di Jugala riset itu sudah dilakukan dan semua detail-detail setiap koreografi yang dibuat tuh memiliki terminologi tersendiri gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti setelah ada workshop ini teman-teman adik-adik juga punya apa ya? Oh ternyata begini ya jaipongan ini yang dulu itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Mungkin visi ke depan dari Jugala itu juga ada beberapa yang bisa kita kolaborasikan antara Jugala dengan beberapa pihak di luar sana, seperti melakukan riset bersama gitu ya. Dengan masterpiece yang ada ini kita bisa melakukan penelitian koreografis atau musikologis ataupun kajian dari sosial budaya gitu ya. Terus keduanya mungkin publikasi dan arsip digital, di mana kami memiliki arsipnya dan kita bisa berkolaborasi mengubah warisan ini menjadi jurnal ilmiah ataukah buku ataukah arsip digital modern yang bisa diakses oleh dunia gitu ya. Terus mungkin juga ada kemitraan pendidikan antara Jugala dengan UPI atau ya dengan manapun gitu ya. Terus juga kita bisa membuat simposium global di mana kita bisa menggagas simposium internasional dan itu akan menjadikan UPI dan Kota Bandung menjadi pusat wacana jaipongan yang global. Gitu. Amin ya Allah. Gitu ya. Kedepannya ya mudah-mudahan semoga bisa terlaksana. Nah baik Ibu, apa saja peristiwa penting yang berkaitan dengan Jugala Ibu? Jaipongan ini yang berkaitan dengan Jugala. Boleh sama baik. Bapak. Jadi saya tambahkan juga ya tadi merelate kita bahwa karya-karya masterpiece Pak Gugum itu bukan hanya koreografi saja, bukan hanya tarian jaipongan, tapi juga karya-karya monumentalnya musik ya, terutama di Karawitan. Jadi di samping koreografer, Pak Gugum itu juga seorang komponis. Lagu-lagu yang paling hit sampai sekarang itu ya itu Daun Pulus Geser Bojong, ada Selat Salira, ada Bulan Sapasi ya. Itu sudah tidak hanya disebarkan tadi di wilayah Jawa Barat, pasti di Eropa juga banyak ya. Jadi banyak karya-karyanya sudah tersebar di dunia lah kira-kira seperti itu. Dan kalau tadi prestasi-prestasi apa tentu tidak sedikit ya. Sulit kalau saya menjabarkan juga prestasi juga, cuma hal-hal penting misalkan ketika ada pembukaan KTT tingkat tinggi Asia Afrika, Pak Gugum menggagas event itu dengan sebutan juga Bandung Walk seperti itu. Dan juga ada kirab remaja yang menghadirkan sekian ratus penari gitu ya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penting, juga tur-tur ke luar negeri seperti itu. Dan yang paling penting bukan hanya prestasi di dalam hal-hal praktik, karena itu normatif ya, ketika berkesenian pasti relate-nya dengan situasi panggung. Tapi juga telah menelurkan beberapa maestro-maestro muda yang lain, banyak juga seniman, koreografer, bahkan juga insan-insan akademis yang sudah mencapai derajat tinggi dari mulai sarjana-sarjana yang mengkaji tentang jaipongan, juga para master, magister dan bahkan doktor hingga profesor pun mereka mengkaji tentang jaipongan. Jadi betapa dunia jaipongan itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah
pendidikan seni secara normatif praktikal, tapi juga memiliki potensi daya ledak akademik yang luar biasa tingginya. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian itu beliau juga dapat penghargaan dari presiden ya. Dan itu menjadi suatu hal kebanggaan, bukan kebanggaan buat kami keluarganya sebagai pewaris, tapi bahwa nilai Kasundaan itu, potensi kebudayaan Sunda itu sudah mencapai tingkat yang luar biasa ketika Pak Presiden memberikan penghargaan seperti ini ya. Jadi kalau saya melihat ketika berbicara Jaipongan bukan berbicara hanya tari saja atau hanya karawitan saja, tapi sudah menjadi seni pertunjukan ya. Bahkan lebih jauhnya ketika lihat relate sosial kulturnya, sebetulnya ketika berbicara tentang Jaipongan itu sebetulnya berbicara tentang kebudayaan. Kita bisa melihat kehidupan orang Sunda, kita bisa melihat bagaimana konteks sosiokultur yang ada di dalam Jawa Barat dengan hanya melihat dan membaca tentang identitas Jaipongan seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kita udah tahu bagaimana sejarah dan mengenai informasi juga lah. Nah, teman-teman semua, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Teteh persiapkan 3. Bagi yang ingin bertanya, boleh berdiri, sebutkan nama dan kelas. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh, silahkan. Permisi Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Inka Wahinur Aprilia dari kelas 1B. Izin bertanya, apa saja nilai-nilai atau makna di balik setiap gerakan dalam tari Jugala? Terima kasih. Oh ya, sebelumnya maaf ada lagi. Sama cara mempertahankan tarian Jaipongan pada Jugala di perkembangan zaman sekarang. Hatur nuhun. Silakan Bapak. Ya, izin saya juga ya duduknya ubah. Adik-adik, saya hanya ingin bertanya balik ya. Untuk apa kalian mengetahui Jaipongan? Bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab, teman-teman semua? Penting nggak? Penting. Kenapa penting? Coba kita diskusi aja, kan saya juga udah pindah duduknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Agustina Sabania dari kelas 1. Mengapa kita penting untuk mengetahui apa itu Jaipongan? Karena kita adalah pendidik sekaligus untuk generasi pendidik ke depannya agar budaya itu tetap dilestarikan. Baik, terima kasih tuh teman-teman ya. Nah, sebetulnya saya tidak harus bagaimana tadi menjawab bagaimana cara mempertahankan ya. Cara mempertahankannya dengan cara seperti ini Neng, gitu ya. Kami juga berkewajiban memberikan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Pak Gugum itu terhadap calon-calon pendidik. Ya nanti kan kalau tadi Bu Mira bicara nanti substansinya ada di workshop. Jadi jawaban-jawaban teknikal, jawaban-jawaban terminologinya ada di workshop ya. Cuma tadi kenapa penting ya? Karena kami berkewajiban bahwa mempelajari Jaipongan tidak hanya mempelajari seperti hal-hal yang praktikal seperti itu. Karena bukan percuma kalau kami tidak memberikan pengilmuannya terhadap adik-adik, karena di luar batasan estetika gerak itu ada batasan-batasan pengilmuan yang mestinya adik-adik juga ketahui. Nah, jadi cara mempertahankannya adalah juga dengan menyerap keilmuannya nanti ya. Saya tidak akan karena nggak akan sampai selesai 3 hari kalau bicara masalah ilmuwan Jaipongan, tapi ketika nanti bisa belajar langsung praktek biasa, oh ternyata begini, oh ternyata begini, akan langsung menyerap daripada saya ngobrol di sini ya artis bukan saya itu ya, gitu ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya yakin adik juga nanti bisa tertempa pengilmuannya ya dengan cara praktek seperti itu. Tapi ya betul sekali
Yang paling prinsip tadi itu jawaban teman, karena Anda tugasnya sebagai pewaris dan pendidik, makanya tidak salah kalau memberikan kami nutrisinya dengan konsep-konsep dan pengilmuannya, ya supaya nanti ilmu yang Anda telurkan di masyarakat itu juga memiliki pertanggungjawaban secara akademis seperti itu, ya. Nuhun. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Ya benar ya teman-teman semua, nanti kalau untuk bertanya tentang nilai-nilai dari gerakan, nanti bisa langsung di acara workshop, langsung tanya sama Ibu Mira. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh silakan. Sebelumnya izin Ibu Bapak, Kang Teteh dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Destiana dari kelas 1A. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Sebelumnya apakah diizinkan? Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara merubah mindset anak muda khususnya Gen Z yang berpikiran bahwa jaipongan itu ketinggalan zaman? Untuk yang kedua, di era sekarang banyak sekali penari jaipongan yang menampilkan tarian dengan full power, seperti atraksi atau akrobatik dan gerakan tanpa henti dari awal hingga akhir lagu. Dan banyak sekali dari tarian tersebut yang menjadi juara. Apakah tarian jaipongan lebih baik ditampilkan seperti itu atau tarian dengan tempo yang beraturan dan penuh estetika? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merubah mindset nggak perlu dirubah sebenarnya ya. Yang mau belajar misalnya ada yang senang dengan Korea gitu, mangga boleh aja gitu, karena masing-masing orang punya minat yang lain, jadi tidak perlu merubah mindset. Hanya kita harus berusaha tampil atau menampilkan apa yang dalam hal ini jaipongan dengan baik. Mungkin itu akan menjadi daya tarik dari mereka itu yang tadinya kurang tertarik dengan jaipongan. Jadi nggak perlu kita susah-susah merubah mindset mereka gitu. Jadi bagaimana caranya kita berpenampilan baik menarikan jaipongan. Itu juga pasti jawaban yang keduanya tadi. Dengan tarian yang full power itu ya, itu yang tadi Pak Ismet bilang, yang berkreasi juga kita nggak bisa gitu ya membatasi mereka berkreasi seperti apa, mangga aja gitu. Itu tergantung, makanya dari yang tadi itu dibilang mindset itu tidak perlu dirubah. Bagaimana cara mereka mempunyai taste, mempunyai selera itu pasti beda-beda gitu. Jadi nggak perlu kita pagari, tidak perlu kita batasi, silakan aja berkreasi tapi tidak keluar dari estetika dan etika gitu ya. Tentunya itu yang harus kita pegang, estetika dan etika berkreasi, di mana orang bisa menghargai kita sebagai praktisi. Tepuk tangan tuh temannya, pertanyaannya tuh luar biasa. Udah jadi ibu guru tahu nggak? Pertanyaannya udah berat gitu, bingung saya jawabnya gimana tuh. Baik ya Neng ya, nggak apa-apa, kita sharing aja ya pengalaman. Kalau tadi betul sama Bu Mira itu mengubah mindset, enggak, selama kita ingin bisa menari juga tidak harus dirubah, kita menguatkan sendiri kok gitu ya. Jadi secara DNA kita, makanya adik-adik pengen sekolah itu justru menguatkan jati diri Anda gitu ya. Nah, tugas selanjutnya adalah tadi ya, persepsi berpikir itu harus ditelurkan kuat pada anak-anak ini kalian nanti ke depan gitu. Termasuk kalau sekarang dengan teman-teman bersosial gitu ya, dengan belajar menjadi mahasiswa yang luar biasa di sini tuh sudah jadi hal yang dapat mengubah mindset itu secara tidak langsung ya.
Jadi saya bangga dan apresiasi sekali sebenarnya adik bisa hadir di sini, karena misalkan begini, untuk apa sih teman-teman kuliah? Kan sederhana, agar kelihatan normal saja, ya. Tapi normal dalam kategori seperti apa kan juga harus kita pecahkan tuh pertanyaan normal dan tidak normalnya. Tidak normalnya itu harus jawab dengan kreativitas. Ketika Pak Gugum melahirkan Jaipongan itu dari tempat-tempat yang kotor tuh, tempat-tempat sosial yang tersubordinasi, tertekan oleh lingkungan sosial. Tapi ketika beliau menciptakan Jaipongan, beliau sanggup dan memberikan nilai yang tadinya kurang terhormat menjadi sesuatu yang memiliki reputasi yang dalam skala nasional. Maka itu bukan perubahan dan penguatan mindset. Sementara pada waktu itu sebetulnya tekanan-tekanan dari luar itu lebih tinggi daripada sekarang. Nah, yang kedua tadi saya mencoba juga menjawab tentang masalah dengan gerak-gerak yang di Jaipongan itu sebetulnya kenapa tadi saya informasikan. Mereka tidak minim, mereka tidak juga kuat, mereka kuat ya, bukan mereka tidak, tapi mereka kuat dalam berekspresi, dalam berkreasi dan lain-lain. Hanya ketika kita tarik kepada nilai-nilai yang ada ketika Jaipongan itu dibentuk, mari kita lihat apakah terminologi yang sekarang dalam perkembangan kreativitas tari itu disebut Jaipongan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa yang ada dengan berbagai identitasnya dalam tanda kutip Jaipongan itu apa juga dipenuhi dengan literasinya. Ketika cari misalkan tari A, kita coba cari betul apakah si koreografer itu membentuk dari dasar-dasar Jaipongan atau tidak. Kalau tidak ya kita bisa mengidentifikasi itu hanya sebuah perkembangan dari kreativitas tari, mungkin tidak berhubungan sama sekali dengan Jaipongan gitu ya. Jadi inilah kita tidak harus juga menstereotipkan tentang perkembangan yang ada sebagai identitas Jaipongan. Mungkin mereka terinspirasi, tapi juga belum tentu bahwa itu dikatakan sebagai Jaipongan ya. Karena mungkin misalkan cerita-ceritanya bisa di luar dari gagasan-gagasan folklorik, gagasan-gagasan kerajaatannya, genrenya misalkan seperti itu. Nah, artinya kita menjadi sulit meskipun sekarang berkembang ya, luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi belum tentu luar biasa dalam hal-hal literasinya seperti itu. Jadi kalau adik-adik nanti belajar Jaipongan versi kami di Cugala, Anda akan sadar juga bahwa oh ternyata yang berkembang saat ini itu dari gagasan-gagasan seperti ini. Ada yang memang mengambil dari gagasan-gagasan DNA Jaipongannya Pak Gugum, ada yang memang mengembangkan dari konsep-konsep kreatif yang lain kira-kira seperti itu. Nah, tinggal Anda menilai yang begini disebut Jaipongan atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Kembali lagi karena itu tugas Anda meriset, bukan tujuan kami memberikan klasifikasi itu Jaipongan atau tidak ya. Ujung-ujungnya kembalikan pada bagaimana cara Anda belajar mengedukasi dan belajar mengkaji tentang prinsip-prinsip estetikanya seperti itu ya. Oke, sepertinya karena kita terhalang waktu juga ya teman-teman semua. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kita sudahi. Oh ya, benar banget. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saat workshop ya. Nah, mungkin satu untuk penutup ini Bapak Ibu. Pesan untuk teman-teman dari jurusan pendidikan seni tari untuk kedepannya bagaimana Ibu? Dari Bapak ada? Boleh Bapak silakan. Dulu ntar Pak Ismet pasti banyak banget. Sesuai visi ayah, Pak ya. Dari nafas lokal untuk dunia global.
melalui kolaborasi strategis antara Jugala dan UI, kita bisa memastikan nafas yang harus terus berhembus kencang. Mari kita bekerja sama untuk menjadikan juara dalam gaya dan lagu. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak ada pesan. Enggak, sedikit kok. Ya begitu, tadi sudah banyak sama Bu Mira ya, saya mah sisanya aja gitu ya. Jadi kita memberikan jaipongan itu, dari Jugala kita berharap bahwa jaipongan untuk ada apresiasi sebagai sebuah pendidikan, jangan hanya dianggap bilangan tapi juga Anda harus memperhitungkan ya, karena itu tanggung jawab Anda untuk Anda coba kembalikan manfaatnya kepada masyarakat yang lebih banyak, kira-kira seperti itu ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Kalau saya juga sekarang mohon pamit karena saya juga ada tugas lain, sisanya nanti sama kakak-kakak sama Bu Mira ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosan bertanya ya, seperti itu. Dan juga yang ketiga, kalau ada hal yang memang perlu nanti dikembangkan, silakan nanti berkomunikasi lagi dengan pihak kami dari Yayasan Jugala Center ya. Dan tak lupa kami dari tim Jugala juga mohon maaf kalau apa ya yang kami berikan tidak sesuai dengan harapan teman-teman, karena berkesenian tidak akan pernah selesai, maka terus berdiskusi dan berkomunikasi dengan kami ya. Semoga itu menjadi jawaban yang tidak pernah selesai dan harus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas talk show hari ini. Kalau misalnya ada saya yang salah, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatannya udah datang di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Najla Syifandiko sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bergerak di situ, ya enggak? Jadi bukan cuma gini 3, tapi dengan betul itu manfaatnya banyak. Ini di sini, ininya kebuka, ya. Jangan jadi gini yang tadi saya bilang lagi gini. Bukan putar gitu ya, tapi depan belakang, bending dua-duanya. Aku ya, bending. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, tambah ya, ininya tambah. Oke, lagi. Kamu kasih tangan. Terus. Nah, kamu kelebihan, nggak perlu kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Pandai. Ke samping badannya yang sangat. 7, 8, 1, 2, 3. Keseluruhan gerakan koreografi ini pasti akan ada gerakan selanjutnya dan mungkin bisa menjadi basic teman-teman untuk menciptakan sebuah karya. Aku yang kiri ini kosong, benar-benar nggak ada kalian kasih isi atau berat badan kalian nggak ada di kaki kiri. Pindahin berat badan depan, isi ini ada gara-gara. Nah itu ada berhenti. Kanan kiri cukup seperti itu. Karena bisa kalian yang gitu. Kalau lebih berat untuk angkat badan. Nah, tangan yang kanan ke bawah, tangan kiri ke atas. 7, 8. Tangan kanannya di dalam.
Dari sini buka kaki kanan. Kapan? Tidak. Nah, untuk lagi berapa bebas? Oke, berapa bebas? Tutup. Ya, nanti lembut. Buka lagi. Gaya, buka. Dalam ya. Tidak. Dari sini kita seluruh kode. Seluruh. Yuk, karena ini bisa kanan, bisa dulu. Tangan ngomong. 1. Ya. 2. Ya. Bunga kanan. Oke. Tutup kanan. Ganti. Gaya kanan. Sudah. Tapi pun bukan dibuang, ya, bukan dibikin. Jadi ini natural aja, natural. 4, 5, 6, tarik kita. Kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk sedikit. Sekarang sama badannya ya. 8. Kanan, penyesuaian kaki. Rangka, simpan depan. Semangat. Pukau, lagena. Ini namanya lagena. Nah, pakai rendah. Ada. Badannya. Kita ada dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Aji kepada Bapak Aji. Aji disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perkenalkan saya Aji. Saya ingin cerita sedikit tentang pemetaan sejarah Jaipongan. Boleh ke slide berikutnya. Jadi 48 tahun lalu nggak ada yang namanya penari Jaipongan. Yang ada teh penari kerses, penari kupu-kupu, penari wayang. Karena Jaipongan itu baru dideklar tahun 78. Uniknya Jaipongan ini dibuat atas kesadaran penuh Pagugum ini yang mudanya itu. Jadi bukan, kan beberapa tarian mah berawal nanti dari ritual ya. Tapi mah kesenian modern yang dia sengaja diformulasikan. Berikutnya boleh? Pagugum tuh lahir tahun 45 pas Indonesia merdeka. Pagugum usianya baru 3 bulan. 3 bulan. Umur 14 tahun 59, dia dengar kutipan pidato Pak Soekarno ini. Intinya melarang musik barat dan meminta untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Tapi tidak langsung, kan berarti karek SMP kelas 2. Ini yang harus kita pahami ya. Saya yakin ini Sakie pasti nanti penelitiannya ada yang tentang Jaipongan. Ini kayak apa ya? Kayak bawang merah, banyak lapisannya. Harus dipisahkan antara keseniannya dan nama keseniannya, namanya. Karena ini dua cerita yang berbeda. Kita akan mulai dari, jadi ini digabungkan jadi Jaipongan. Boleh slide berikutnya? Nah ini keseniannya. Jadi semenjak tahun 72 sampai 76, Pagugum tuh tadi disebutkan oleh Pak Ismet, riset ke semua kantong-kantong kesenian di wilayah pesisir utara sampai pesisir selatan. Dia dapat ini berserta guru-gurunya. Setelah itu dia ada di slide berikutnya, dia merumuskan 4 komponen utama yang menjadi sumber inspirasi penciptaan karya seni yang dia buat. Belum ada namanya ya. Jadi dia buat dulu keseniannya. Di Ramu 74 sampai 76. Boleh kita ke gambar kue lah.
supaya mudah, saya membuat perumpamaan teori kue bolu namina. Kue bolu teh terdiri dari terigu, gula, telur, mentega. Bahan ini ada proses di mixer dulu. Setelah itu masukin ke mixer, setelah itu baru jadi kue. Konsentrasi di prosesnya. Ini kesenian lamanya, ini hasil karya Pak Gugum. Ada proses yang dia lakukan sehingga menjadi bentuk baru. Ketika dimakan, kok manis ya? Yes, karena ada gulanya. Tapi kan sudah bukan gula lagi. Kok ini mah kayak tepung terigu, tapi kan sudah bentuknya sudah bukan tepung terigu lagi. Jadi ya tahun 7 genap belum ada namanya. Untuk sementara kita sebut kue telur perkembangan. Karena dalam dunia jaipongan Pak Gugum menyebutnya ketuk tilu perkembangan. Karena awalnya ketuk tilu. Jadi setelah penelitian 4 tahun tadi, dia keliling lagi. Salah satunya ke Karawang. Di Karawang itu ada, kalau ini mah banyak lah. Kata jaipong itu kan dari tepak kendang itu kan. Ya berikutnya. Ini sejarah nama. Nah ini. Dari bunyi-bunyian kendang, disuarakan di onomatope, jadilah jaipong. Untuk membedakan, dikasih akhiran an. Berikutnya. Maka namanya adalah jaipongan. Kenapa kami selalu mengkoreksi? Karena Pak Gugum itu membuat kesenian namanya jaipongan. Jaipong itu bahan dasarnya dan nggak ada keseniannya. Saya juga keliling, ada nggak yang tahu nama kesenian namanya jaipong yang bukan jaipongan? Nggak ada. Jadi pasti itu sebenarnya nyebut jaipongan. Berikutnya, ya itu tadi ya. Oh catatan ya. Nama jaipongnya ini sudah populer di Karawang. Karena dari kesenian topeng Banjar. Jadi nama kata jaipong itu sudah populer duluan. Cuma nggak ada keseniannya. Jadi diambil oleh Pak Gugum. Jadi kalau ada yang dari Karawang, betul ya? Jaipong mah terkenal dari dulu ya. Jaipong. Tapi nggak ada keseniannya. Nah, diambil oleh Pak Gugum, jadilah jaipongan. Jadi kalau ada beberapa teman di Karawang itu jaipong itu dari Karawang, yes, namanya bukan kue-nya itu. Namanya dari Karawang. Begitu. Berikutnya. Nah, kalau ini urutannya ya. Termasuk partner bikin kue ini namanya Pak Suwanda. Karena jaipongan itu kan kental sekali dengan tepak kendangnya. Jadi ada Pak Suwanda di situ. Maka jadilah naminatnya jaipongan di tahun 78. Karena nggak boleh pakai nama ketuk tilu perkembangan, maka digantilah namanya jadi jaipongan. Nah ini dari 78 ke sini perkembangannya. Ayo berikutnya. Nah, ini step-stepnya ya. Saya ceritain yang punya Pak Gugum ya. Dibentuk, diberi nama. Jadi dia membuat kesenian dan memberi nama kesenian. Kita tahu itu sekarang kue bolu kan. Ya sebelumnya mah namanya teh telur perkembangan. Jika gitu. Berikutnya. Ya boleh terus. Nah itu kan sekarang namanya jadi kue bolu. Terus. Nah ini agak digedein sedikit. Ini formula yang menginspirasi dia membuat kesenian. Ada proses. Menjadi kesenian bentuk baru. Lahirlah jaipongan. Yang sok ngiring pasang giri tadi, ada yang tarian apa sekarang yang paling
yang lagi hype. Ini tubuh jaipongannya. Salah satunya adalah tari dasar tadi yang teman-teman belajar. Tapi kan berkembang nih, musiknya berkembang, tarinya juga berkembang. Perlu diketahui, tahun 80-an itu lagi hype break dance, disco. Nah, kolaborasi pertamanya adalah sama break dance, jadilah breakpong. Lalu ada dangdut jaipong, kecapi jaipong, segala rupa. Mungkin yang terkenal akhir-akhir ini jaipong wayang mungkin ya, yang Subali Sugriwa. Nah, kalau Oray Welang posisinya ada di sini, Subali Sugriwa itu jaipong wayang itu posisinya ada di situ tuh. Jaipong wayang. Jadi supaya mengerti ya, ini tubuhnya kita mah dauna sebenarnya yang kita belajar nu dipasang giri ayeuna. Jadi sangat, menurut saya sangat penting karena teman-teman adalah mahasiswa yang pasti akan melakukan penelitian. Jadi memahami ini tubuhnya, ini perkembangannya sampai banyak. Iya lamun dikitukan tuh jadi pohon. Ya akarna, batang pohon, cabangnya. Begitu, berikutnya. Nah ini pengumpamaan lagi. Setelah produknya jadi jaipong kan dia berkolaborasi lagi ya. Jadi bolu keju, bolu coklat, bolu pisang. Nah undinya. Atau mungkin saja ada lagi yang, karena Pak Gugum itu dia sebutin bahan-bahannya apa teh dia buat terbuka. Sehingga mungkin aja Anda juga membuat koreografi jaipongan dengan bahan-bahan tadi. Meskipun bisa jadi, entah jadi kue bolu tapi jadi brownies bisa. Memungkinkan. Terus, ini perkembangannya ya. Terus. Nah, ini yang wayang. Saya nusok TikTok. Ini lagu pertama yang kenapa, tadi ya pertanyaannya, kenapa jaipongan bisa terkenal? Salah satunya karena musiknya. Dari satu lagu, judul lagu, nama tariannya Keser Bojo, nama lagunya Daun Pulus Keser Bojo. Dari album ini, bayangin menginspirasi paling tidak 70 komposer lainnya membuat lagu jaipongan dengan judul Daun Pulus. Teka bacanya. Ayolah. Jadi 47 tahun lalu cuma ada 3 penari jaipongan. Namina teh Ibu Tati Saleh, Ibu Yati Mamat, sama Pak Gugum yang buatnya. 3 orang pertama. Jadi ini murni kesenian modern yang secara sadar diramu jadi kesenian baru. Setelah jadi kesenian baru, secara sadar dikasih nama jaipongan. Semoga teman-teman bisa menjadi penari-penari dan koreografer yang handal di kemudian hari. Dan kalau penelitian tentang jaipongan, jangan cukup hanya artikel online. Jangan cuma cukup di Wikipedia. Jugala itu cuma 7 km dari sini. Tinggal pakai Grab lah ketemu Teh Mira, ketemu Tenong. Ya, jadi jangan rasa penasaranannya, jangan cukup karena baca artikel unggul. Tanya langsung orang. Jadi mau jadi peneliti, kudu jadi peneliti yang hebat oke. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hai semuanya. Perkenalkan saya Sonda dari Jugala Management. Saya anak bungsu dari Bapak Gugum Gumbira dan Ibu Eis. Bersyukur sekali dan bahagia sekali siang ini, hari ini ya tentunya kita bisa bareng-bareng di UPI di sini dan untuk
mempelajari, yang artinya kalau untuk kami memperjuangkan Jaipongan di mata atau di generasi yang selanjutnya. Mudah-mudahan Jaipongan akan terus hidup, akan terus banyak yang mempelajari dan menyukai, dan akan terus dibagikan kepada teman-teman, keluarga. Silakan. Yang tadi adik-adik pelajari adalah itu basic. Silakan untuk pelajari terus di rumah. Kalau misalnya ingin lebih tahu lebih banyak, yuk kita bareng-bareng belajar di Kopo ya, di Jugala ya. Silakan nanti mungkin untuk bertanya bagaimana jadwal dan lain sebagainya, silakan buka di IG Jugala Jaipongan kami. Nanti ada adminnya di situ, gitu ya. Ada yang ingin saya sampaikan tadi juga bareng sih, maksudnya sama dengan yang Bu Mira sampaikan. Itu visi ayah kami, Bapak Gugum Mira, adalah dari nafas lokal untuk dunia global. Melalui kolaborasi strategis antara Jugala dan UPI, kita dapat memastikan nafas itu terus berhembus kencang. Mari kita bekerja sama untuk menjadi juara dalam gaya dan lagu. Siap nggak? Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan talk show dan workshop juga Lagos to Campus pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, para dosen, tim Jugala, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Saya Najla Ashifa Handikop, mewakili teman-teman panitia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.